menghindari dari perzinahan, ingin mempunyai teman hidup yang sama-sama beribadah kepada Allah, ingin menjadi teman yang bisa mendorong hidupnya, mendorong dirinya untuk tambah getol ibadah, ya, untuk sama-sama mengagungkan pernikahan. Bapak Ibu, ya, pernikahan itu harus diagungkan. Kenapa? Dilihat orang urai wal bule sana, kan mereka berhubungan suami istri, ganti-ganti pasangan, ternikah. Kenapa? Karena mereka tidak mengagungkan pernikahan. Jadi tidak tahu mana rasanya bedanya nikah dengan tidak nikah. Asas sarawai. Ya. Makanya kita agungkan nikah, kita agungkan pernikahan itu. Kenapa? Karena pernikahan itu disyaratkan oleh Nabi Muhammad. Dengan mengagungkan pernikahan, tandanya kita mengagungkan Nabi Muhammad. Makanya rasanya beda orang yang sudah menikah dengan anu bobogohan kene. Leuwih pelem halal sih teh. Pelem, pelem. 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 Nikmat ketika sudah hal. Ini Muhammad Rafi sama Ririn mau pegangan tangan dapat pahala. Mau kecup pipi kanan kiri dapat pahala, kecup kening dapat pahala. Ya. Nyabak buuk menang pahala, nyoel bujur menang pahala. Coba nu kayak diharap dia. Nyoel bujur dosa. Ya. Ngusap rambut komo. Ngusap tonggong bari muka BH komo. Hah? Leuwih dosa. Nauzubillah min. Makanya, ya, kalau punya anak perawan, Bapak Ibu segera nikahkeun peangan jodohna. Rezeki Allah yang ngatur. Yang penting satu, ya, nikahnya harus karena Allah. Maka kata Nabi, barang siapa yang menikah karena Allah, ini kedua mempelai, maka tolong perbaiki niat, wahai Muhammad Rafi dan Ririn Marfuah. Niat harus karena Allah, niat untuk mencari teman ibadah, niat untuk menambah pahala dalam rumah tangga. Insya Allah, Allah berikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, ya. Menikah karena Allah dan kedua orang tuanya pun menikahkan anaknya karena Allah. Maka kata Allah apa? Kata Nabi, maka kedua mempelai, kedua orang tuanya wajib mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Apa ridhonya Allah? Yaitu ampunan Allah dan masuk dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Ya, nanti kita masuk ke inti. Saya mau ngasih ukur nasehatan kanu budak ngalora, ya, anu jomblo kene ataupun kepada pengantin yang sudah lama, si kita saling menasehati, ya. Balik lagi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Salat serta salam semoga tercurah pada junjungan alam baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga sahabatnya, juga kita sebagai umatnya hingga akhir zaman nanti. Hadirin yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu, warga Kampung Cepak Nangka serta kedua mempelai khususnya Muhammad Rafi dan Ririn Marfuah, ya. Ririn Marfuah dan semua yang hadir di tempat ini, semoga insya Allah semuanya mendapat rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya kasih tahu, nikah satu harus diagungkan, dua, nikah itu harus karena Allah. Yang ketiga, nikah itu harus bahagia. Nikah itu harus bahagia. Orang kan cita-cita nikah pengen bahagia. Ada nggak yang cita-cita nikah pengen gelut yang pemajikan anak? Hayang gelut yang mitohana, ayah. Aing kesel tak kami eta jelema eta, ku aing ditika anakna. Ah itu gitu. Nikah itu untuk mencapai kebahagiaan. Maka tujuan nikah, maka orang nikah itu wajib pasti harga mati harus bahagia. Bahagianya apa? Gimana nggak bahagia tuh? Yang tadinya bobogohan haram, begitu halal, pegang tangan ibadah, ya. Man amsaka, barang siapa jalmi anu memegang, ya, yadu imro'atau, tangan istrinya dengan penuh kasih sayang. Jangan megang, memandang saja. Istri memandang wajah suami. Ya Allah, pandangan matamu ya misalnya, dipandang dengan pandangan cinta. Suami pulang kerja, istri cium tangan, sedap. Cium tangan sudah sah.
Ya, orang kawin sih mah. Nikah lain kawin. Saya mah kawin jeung sabun sih. Balik lagi. Pulang mau pakai baju Gojek, mau pakai topi petani, jeung mau cangkul, capeknya cangkul ditunda. Leungeunna dibasuhkeun, sukuna disiram, dibersihkeun, leuheung cenah. Ya ngajarkan pamajikan anu di surga itu. Ini calon istri penghuni surga yang seperti ini. Ya, mudah-mudahan punya semua, amin. Amin. Ini saya sudah sering cerita kan di mana-mana. Saya punya istri Sarifah, ya. Di jam berapapun saya pulang pasti dia sambut. Sambutnya dengan apa? Bukan dengan sungut bojigong. Bukan dengan apa namanya, tapi saya selalu disambut. Dia selalu pakai baju yang rapi, ya, pakai lipstik, ya, kemudian apa namanya dia gosok gigi dulu, walaupun dia bisa tidur sebentar. Saya kasih tahu, mah, Abi pulang sekitar nyampe 20 menit lagi ya. Saya panggilnya Uma. Oh iya biasa siap Bi, kamu tidur aja dulu. Nah, tidur, harus bangun, udah nyampe rumah, ketok. Dia udah siap dengan badan yang wangi, ya, dengan rambut yang terurai rapi, karena rambutnya hanya bisa dilihat oleh saya, yang lain nggak bisa. Begitu buka pintu, Assalamualaikum, salam, cium tangan. Itu nikmatnya. Dipeluk, Abi capek ya, sini dibuka, bahasa dibukain. Itu Bu, bapak balik di sawahnya, pakai baju kotor, bukakan. Balik ngojek, bukakan itu jaketnya. Muba orang dibuka, imamah orang dicepan, jidat orang dicium. Aduh, Masya Allah. Makanya nepikir lagi ngaran Habib ngobrol mau nyandung, wow, dia. Ini contoh, kenapa? Itu istri yang benar-benar mengamalkan syariat Islam. Ketika saya lagi pusing, lagi kesel, saya marah-marah, dia datangin suaminya, dia lihat matanya, Abi ada apa? Kenapa marah-marah? Kita yang tadinya marah-marah, begitu disini kenapa marah-marah, dipeluk, nggak jadi marah-marah Bu, nggak jadi marah-marah. Coba ibu bapak balik di palungan, balik mancing, balik ngoret, ngamuk-ngamuk misalnya, tingalikeun beungeutna pamenteuk, bapak di mana sih? Ulah gitu, naon sih ngamuk-ngamuk, ulah gitu ibu. Kenaon sih eta beungeut pamenteun dicembetut kitu, sejem atuh. Ya Allah, itu suami yang tadinya sulit, susah, dadanya sempit, biar lega. Ya, lihat istri yang seperti ini syariat agama. Makanya tugas perempuan itu bukan masak, Pak. Tugas perempuan bukan nyuci, bukan ngepel, bukan nyapu, bukan. Tugas wajib perempuan bikin senang suami. Tugas wajib perempuan bikin bahagia suami. Itu tugas wanita, bikin senang bahagia suaminya. Tugas suami pun sama, bikin bahagia istri. Jangan dibikin sakit hati, jangan dibikin pegel hatinya. Itu tugas suami. Ya, Kang Muhammad Rofi ya, yang Muhammad Nang Lirin. Nih, ini harus diperhatikan. Makanya ya, Wamin ayatihi, kunaon eta? Kunaon? Aja. Kade. Jam pindah. Pindah saya pindah. Pindah. Perang dunia saya pindah. Perang dunia. Pindah urus ya daripada perang dunia aja Cina. Itu king of the world, ibu-ibu tuh, rajanya dunia tuh ibu-ibu. Udah di jalan ke motor pangjagona ibu-ibu. Sengkir belok kanan itu orang mengelus dada we. Insyaallah ibu-ibu. Itu dimaklum, Arab maklum. Ya, nih kembali lagi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk min ayat yang khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha, dan termasuk daripada tanda
kebesaran Allah, mahsusinya Allah. Allah ciptakan dari diri kita ya pasangan-pasangan istri kita agar apa? Kita merasa tenang kalau orang sudah nikah, apalagi halal. Ya, suami lihat istri tenang hatinya. Walaupun di luar dia lihat cewek roknya pakai rok sepan, rok mini, lihat tetangga make non ngaranna teh handuk hungkul beres mandi. Jadi mandinya di kamar mandi apa di kulah? Di kulah. Disusukan. Di mana? Curugan. Kamar mandinya ayahnya mak halus kamar mandi mah. Mak. Mak tadi mak. 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 Tadi. Wah. Kita 20.000 ya. Ya, sing rapinya mah. Diuk nih sing aleu sing sae. Ping-pingna dikempit gitu tah. Tuh, nya. Mandakna cicing repeh itu. Ya Allah geus jam 11 balik ah. Aing teh lapar sandari. Sugan datang ka imah teh udah heula naon kitu nyaneut kitu encen. Langsung berangkat ke panggung. Purih beuteung. Poros angin. Pon ke dikerokat ku bebek di imah. Kurang cenah. Ada rek. Ngolonang heula dah. Itu lihat gua aing. Neng Ridin sama Muhammad Rafi sudah malam pertama belum? Ya, ulang ngomong dan pernah ngasaan ini yang halal. Baca doa live streaming dulu. Kanyawan usah nonton toket. Kanyawan. Ya, nanti ketika makannya nih ya, kamu mau malam pertama makanya malam ini jangan capek-capek ya, istirahat. Minum jamu cap kuda. Habis itu patah gancang ya. Nih burung saya gacor nih ya. Malam pertama kamu sholat hajat dua-duanya ya, ambil wudhu sholat hajat. Lagi dapat ya nggak aman bro, sikat. Tapi saya isukan lah capek polanya no ya. Nih sholat hajat 2 rakaat dua-duanya ya. Omat ya Habib ya. Iya kan pertama kali ya. Ini pertama kali kamu harus benar-benar ambil wudhu, sholat hajat, beres sholat hajat, ulah maca yasin. Kalau bantuin kamu mau coba Baqarah mah ulah sholat hajat ya, beres sholat hajat 2 rakaat ya. Kamu kan masih berwudhu ya. Coba saya mau lihat Arafi kecup keningnya Nengridin sekarang. Saya ajarkan doanya. Abdi ajarkan doanya sekarang. Coba bismillah. Gak usah malu-malu. Depan anak kecil jangan. Jangan lupa. Allahumma baca Allahumma. Nanti pas kecup keningnya ya. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha wa na'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha laha ya. Itu nanti malam ya, beres ambil wudhu sebelum apa kecup kening dulu. Rekam siapa. Allahumma ya Allah ini as'aluka khairaha, ya Allah aku minta kepadamu kebaikan istri saya ini. Ya Allah aku minta kepadamu berikan kepadaku semua kebaikan istri saya, jadi istri yang sangat baik buat saya. Was'aluka ma khair jabal ta'ala, dan aku minta kepadamu ya Allah semua kebaikan yang kau berikan kepadanya, dari apapun itu, akhlaknya, akhlak budi pekertinya, semua minta ya Allah dan berikan kepadanya. Dan begitu pula doanya, ya Allah ini na'udzubika, aku minta perlindungan kepadamu min syariha, dari kejelekan budi pekertinya, dari kejelekan akhlaknya, minta perlindungan itu dari awal sama Allah. Dan kejelekan apapun yang kau berikan kepadanya, minta perlindungan. Beres kecup ya, baca doanya.
rahasia. Baca di Google, cari doa berhubungan pertama. Cari Google, di sini mah rahasia, jangan. Kabita apa mana? Nah, ini makanya ya. Jadi pernikahan bukan cuma sekedar pesta, bukan, yang paling penting itu akad. Karena di akad itu hadir malaikat. Makanya kenapa nikah itu harus diagungkan? Mengapa nikah itu harus karena Allah? Ya. Karena yang hadir malaikat, didoakan oleh malaikat, insya Allah terusnya akan akan selalu dalam keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tujuan kita nikah salah satunya agar tenang hidup dan harus bahagia. Gimana bahagianya? Patokannya satu, kalau pengen bahagia Allah. Jadikan istri dan suami teman hidup, ya, teman ibadah. Contoh Arafi bangun malam sekarang dulu sendirian, Neng Ropiah, Neng Ririn dulu sendirian. Ibadahnya sekarang bisa berdua, bangunin A-nya. Neng Ririn bangun Kang Rofi bangunin Neng Ririnnya. Bertahajud bareng, subuh berjamaah. Dulu subuh sendirian, bete. Begitu doa kunut, ngaminkeun, karunya aing. Wa mahdina fiman hadait. Terbujang mah coba geus beres boga istri. Wa mahdina fiman hadait. Amin. Merdu subuh-subuh. Kemati isti suasana pagi. Aing ngaminkeun di tukangan urang. Aduh nikmat luar biasa. Ya. Nah, jadi jadikan teman ibadah sama-sama, ya. Yang terakhir selanjutnya, ya, nikah itu salah satu tujuannya dan termasuk salah satu hikmahnya, ya, jadikan pasangan kita itu teman kita makin dekat pada Allah. Yang kedua, teman kita makin bakti pada orang tua. Kalau ada rezeki Muhammad Rafi dan Neng Ririn beli rumah pindah beli rumah pindah berdua, ya.